bagiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan layak disembah, oh Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Shalom warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja. Kita berjumpa kembali dalam program acara Voice of Victory. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja, tema kita bulan ini adalah Christ Likeness, yang mana ayat temanya diambil dari Roma 8 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia itu demikian. Roma 8 ayat 29. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan sejak awal. Dia memutuskan sejak awal untuk membentuk kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia sejalan dengan kehidupan putranya. Saudara, dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan hanya membentuk orang-orang yang mengasihi Dia supaya kehidupannya itu sejalan dan segambar serupa dengan Sang Putra. Nah, ini sebetulnya merupakan satu tujuan yang Tuhan tetapkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang mana diharapkan nantinya orang-orang yang mengasihi Dia ini akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, saudara, adalah apakah kita termasuk bilangan orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kita tahu, saudara, bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan ketika kita mengizinkan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam kehidupan Dia. Sehingga kita akan bisa menjadi bilangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Tuhan membentuk orang-orang yang mengasihi Dia ini supaya kehidupannya sejalan, segambar, dan serupa dengan Kristus. Kita dapat melihat dari ayat sebelumnya, ayat 28. Ayat 28, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, itu tertulis demikian. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi saudara, dari ayat 28 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan bisa membentuk kehidupan kita supaya bisa serupa dengan gambaran Kristus adalah melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, segala sesuatu itu terjadi di mana? Bisa di dua tempat, saudara. Yang pertama di lingkungan keluarga kita, dan yang kedua di lingkungan pekerjaan kita. Kita dapat melihat kehidupan daripada Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dibentuk, diproses. Yang pertama di lingkungan keluarganya. Kita tahu kisah daripada Yusuf bagaimana Tuhan memberikan mimpi yang indah dalam kehidupan Yusuf. Namun oleh saudara-saudaranya dia diiri, dibenci, bahkan dijual, yang sebelumnya akan dibunuh. Nah, disinilah Yusuf dibentuk. Mungkin kita juga di lingkungan keluarga kita ada saudara kita yang iri, atau mungkin istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka itu sebetulnya merupakan suatu proses pembentukan supaya kita tuh memiliki kasih Kristus. Sebagaimana Yusuf juga dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Sehingga kehidupan Yusuf itu bisa segambar serupa dengan Kristus. Demikian juga dengan kita. Lalu kemudian yang kedua di lingkungan pekerjaan. Kita tahu bagaimana Yusuf itu orang yang mengasihi Tuhan. Dia lebih takut pada Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa mengikuti ajakan daripada istri Potifar. Namun apa yang terjadi? Dia difitnah, dimasukkan di dalam penjara. Disitulah Yusuf dibentuk, diproses supaya memiliki hati yang penuh dengan pengampunan seperti Kristus. Dan kita melihat bagaimana respon Yusuf. Dia tidak kehilangan antusias, ya. Entheos, Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupannya. Dia izinkan Kristus itu tinggal dalam hidupnya dan dia tinggal di dalam kehidupan Kristus, sehingga dia tetap punya semangat yang luar biasa. Nah, saudara, kita pun juga demikian di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan pekerjaan. Ketika kita
menghadapi orang-orang yang diizinkan untuk memproses kehidupan kita, baiklah kita berespon dengan benar, tetap mengizinkan Kristus itu tinggal dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu segambar dan serupa dengan Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu menjelma menjadi manusia. Kalau kita izinkan firman itu tinggal dalam kehidupan kita, dan firman itu hidup di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan segambar dan serupa dengan Kristus. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka juga akan mengalami perjumpaan kasih, kuasa, dan kebenaran dengan pribadi Sang Raja melalui kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh berbuah menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Baik saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk kasih karunia anugerah yang Kau berikan pada kami, dan kami minta biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga hidup kami boleh semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kami mau Engkau sendiri yang menuntun, ya Roh Kudus. Engkau sendiri yang membuat kami memiliki respon yang benar, sehingga setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah ucapan syukur saja yang keluar dari mulut kami, karena kami percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami, dan itu merupakan satu proses pembentukan, sehingga nantinya kami boleh memerintah bersama-sama dengan Sang Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.